mengenai teorema dasar kalkulus 1, 2, metode integrasi substitusi variabel. Nah, ini bisa dicek di PDF Pursel. Nah, ini 4.3, page 241. Itu bahannya ada di sana. Jadi kalau misalkan kalian kurang latihan soal, nah ini saya ambil di pada saat kita kuliah itu hanya satu soal untuk setiap pembuktian metode. Nah, untuk outline-nya ada 3 secara garis besar. Yang pertama, teorema dasar kalkulus pertama. Kemudian teorema dasar kalkulus kedua dan metode substitusi, teorema nilai rataan untuk integral dan penggunaan simetri. Nah, untuk yang teorema dasar kalkulus pertama nanti ada 4. Ada dasarnya seperti apa, kemudian ada perbandingan, keterbatasan, dan kelinearan. Kemudian untuk yang metode substitusi itu ada aturan dasar kalkulus kedua, aturan substitusi untuk integral tak tentu dan integral tentu. Nah, kemarin sudah tahu bedanya. Yang ketiga adalah teorema nilai rataan untuk integral dan penggunaan simetri. Itu ada nilai rata-rata sebuah fungsi, teorema nilai rataan untuk integral, teorema simetri, dan yang terakhir adalah teorema keperiodikan. Teorema dasar kalkulus pertama merupakan teorema yang menggabungkan turunan dan integral tentu, serta jenis-jenis limit. Nah, untuk teorema yang pertama, teorema dasar kalkulus pertama. Misalkan f adalah fungsi yang kontinu pada interval tertutup. Jadi dia dari A sampai B. Dan misalkan X itu adalah sembarang titik. Nah, jadi kalau F itu fungsi, X itu adalah titik yang ada di dalam interval. Jadi misalkan kita punya batas dari A sampai B, ini tertutup ya, karena dia menggunakan kurung siku. Nah, kemudian dari interval AB itu misalkan kita punya fungsi fx. Kemudian terdapat x dari di antara di antara titik dalam A sampai B. Misalkan ada gimana ya, X-nya di sini misalkan. Nah, dalam selang A sampai B. Maka D per dx integral A sampai dengan X, ft dt itu adalah sama dengan fx. Nah, ini teorema ya. Jadi ketika kita menemui bentuk suatu integral dengan batas A sampai dengan X ft dt, nah dia akan menghasilkan hasil sama dengan fx. Nanti ada contohnya. Kemudian teorema sifat perbandingan. Jika f dan g sama-sama fungsi, ini terintegrasi pada A sampai dengan B, dan jika dibandingkan kedua fungsi tersebut, misalkan fx kurang dari sama dengan gx untuk semua x dalam interval A sampai B, maka berlaku untuk integralnya juga. Integral A sampai B, fx dx itu dia akan memiliki tanda yang sama dengan fungsi awalnya. Nah, A sampai B, gx dx. Dengan kata lain, integral tentu, kalau tentu berarti dia memiliki batas atas, batas bawah ya. Mempertahankan pertidaksamaan. Kemudian sifat yang ketiga adalah keterbatasan. Jika fungsi f terintegrasi pada A sampai B, dan jika fx itu di antara m sampai dengan m besar untuk semua x dalam A sampai B, maka berlaku m b min a itu akan kurang dari sama dengan integral dari A sampai B fx dx. Kemudian batas atasnya adalah M besar B min A. Jadi keterbatasan ini dikalikan dengan interval dari batas
A sampai B, sehingga M kali B min A dan M besar kali B min A. Jadi fungsinya itu dia ada di dalam daerah A sampai B, tapi dia juga memiliki keterbatasan. Maksudnya itu adalah misalkan di sini ya. Ternyata dia juga memiliki batas dari, misalkan di sini kita tuliskan M sampai dengan M besar. Nah, sehingga berlaku teorema sifat keterbatasan. Nah, integral dari f(x) dx A sampai B adalah M B min A sampai dengan M besar B min A. Kemudian untuk sifat yang keempat atau yang terakhir tentang kalkulus dasar pertama, teorema kelinieran integral tertentu. Tentu, misalkan F dan G terintegrasi pada A sampai B dan K adalah suatu konstanta, maka K dikalikan dengan fungsi dan fungsi ditambah dengan fungsi yang kedua akan memenuhi teorema berikut. Jadi integral A sampai B K f(x) dx konstantanya dikeluarkan menjadi K integral A sampai B f(x) dx. Jadi agar kita tidak terlalu sulit dalam proses penyelesaian integral, nah teorema-teorema ini akan mempermudah kita. Kemudian yang kedua, integral A sampai B f(x) ditambah dengan gx adalah menjadi diparsialkan menjadi dua, yaitu integral A sampai B f(x) dx ditambah dengan integral A sampai B gx dx. Begitu juga untuk yang operasinya adalah pengurangan. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Nah, ini saya berikan kotak biru yang merupakan aturan teorema dasar kalkulus pertama. Carilah d per dx integral 2 sampai dengan x t pangkat 3 per 2 per akar t kuadrat plus 17 dt. Nah, dari soal ini, kalau kita amati dia adalah sama dengan bentuk umum dari teorema dasar kalkulus pertama. D per dx integral dari A itu di sini 2 sampai dengan X, kemudian Ft, jadi di sini menggunakan variabel T dan diturunkan terhadap T. Nah, berarti sudah betul. Maka penyelesaiannya menurut teorema dasar kalkulus adalah menjadi Fx. Nah, berarti kita mengganti variabel T menjadi X pangkat 3 per 2 per akar X kuadrat plus 17. Nah, kemudian yang kedua carilah D per dx integral T pangkat 3 dt dari 1 sampai dengan X. Nah, dengan cara yang sama, maka kita akan mengubah variabel T menjadi Fx. Nah, hasilnya adalah X pangkat 3. Nah, kemudian carilah D per dx integral, nah ini integral trigonometri, X sampai dengan 4. Nah, tangen kuadrat U cos U du. Nah, X itu adalah dari pi per 2, berarti dari 90 derajat ya. Sampai dengan 3 per 2 kali 90. 270. Nah, sekarang Cynthia. Kalau misal dengan menggunakan teorema dasar kalkulus, berarti cara penyelesaiannya seperti apa, Cynthia? Cynthia masih, suara saya kok, saya nggak bisa mendengar suaranya Cynthia ya. Halo Ibu, suara saya udah kedengaran? Ya, ini baru terdengar. Okay. Tadi tidak terdengar. Itu diubah dulu sesuai sama yang kotak biru. Jadi X-nya yang di atas, terus angkanya jadi yang di bawah. Berarti cara ubahnya itu
Jadi ada minusnya dikali sama minus fungsinya. Kemudian? Terus habis itu udah dikasih minus, ikutin penyelesaian yang D per dx itu kan. Tinggal U-nya diganti jadi X. Oke, terima kasih Cynthia. Berarti sudah saya tuliskan di sini, tinggal bagaimana cara menjelaskan ya. Kan ini kita punya, kalau aturan dasarnya adalah dari A sampai X. Ternyata soalnya itu dari X sampai A. Berarti kita harus membuat bentuk ini, bentuk soal menjadi sesuai dengan teoremanya. Caranya adalah dengan membalik batasnya. Nah, kita ingat definisi dari integral B sampai A itu sama dengan minus integral A sampai B. Nah, sehingga kita tambahkan di sini minus integral 4 sampai X. Nah, karena sudah sama dengan bentuk teorema dasar kalkulus pertama, maka kita tinggal mereplace atau mengganti variabel U menjadi X, karena di sini akan Ft sama dengan Fx. Sehingga hasilnya adalah minus tangan kuadrat X cos X. Jadi kita tidak perlu susah-susah menggunakan batas atas, batas bawah dalam proses penyelesaian. Kemudian contoh ketiga, carilah dx integral 1 sampai X kuadrat 3t min 1 dt. Nah, kalau misalkan kita mau menyelesaikan dengan teorema dasar kalkulus pertama, ini belum saya kopikan ya. Bisa saya kopikan biar nggak lupa. Saya kopikan ini. Nah, berarti bentuknya berbeda karena di sini batasnya A sampai X, di sini A sampai X kuadrat. Sehingga kita perlu merubah atau memisalkan U sama dengan X kuadrat. Nah, sehingga kita punya integral baru, bentuk baru yaitu 1 sampai dengan U 3T min 1 dt. Nah, kemudian kalau kita merubah U menjadi X kuadrat, maka kita juga harus mencari bentuk lain daripada dt. Nah, berarti kita harus menurunkan ya, du per apa? Coba siapa ya? Septi, Nafisa. Untuk menyelesaikan ini, penyelesaian 1, Septi, kan dimisalkan U sama dengan X kuadrat. Lalu diapakan Septi? Ya, halo, saya belum mendengar suaranya. Ya, Bu. Maaf, gimana tadi, Bu? Oke, kan kita punya soal kayak gini ya, Setia. Carilah dx 1 min x kuadrat 3t min 1 dt. Kalau misalkan kita selesaikan dengan teorema dasar kalkulus, ini tidak bisa secara langsung karena aturannya adalah A sampai X. Maka kita memisalkan U sama dengan X kuadrat. Nah, untuk untuk membuat agar bentuknya tetap sama meskipun kita menggunakan pemisahan, berarti diapakan ini? Seperti U-nya Diturunkan. Menjadi 2x. Kemudian dikali 3U min 1. dikali 3U min 1. Kemudian U-nya diganti lagi jadi X kuadrat. U-nya diganti menjadi X kuadrat
hasilnya jadi 6x pangkat 3 min 2x. Ya, jadi kan ada dx. dx berarti kita harus ini berarti dx sama dengan 2x du. Nah, dx itu kita rubah. Ini kan masih ada dx. dx kita rubah menjadi, nah, dx adalah, bentar ya, dx sama dengan apa ini? Kalau misalkan saya du per dx sama dengan 2x ya, agar dia bisa diturunkan. Berarti dx sama dengan apa? Ada yang tahu? Du per 2x. Ya, du per 2x. Nah, sorry, du per 2x. Nah, sehingga dx ini kita rubah menjadi du. Nah, ini adalah dxu. Dxu itu merupakan du per dx. Du per dx adalah 2x. Nah, sehingga kita tidak merubah yang awalnya kita misalkan itu tetap menjadi bentuk semula. Jadi tidak perlu mengembalikan kembali. Jadi ini sudah sesuai dengan bentuk soal. Du adalah integral 1 min U 3T min 1 dt. dxu itu sama dengan du per dx. Nah, kemudian karena ini sama dengan bentuk aturan, nah, aturan teorema dasar kalkulus pertama, d per dx. Nah, berarti d per dx A sampai dengan x 3T min 1 dt. Nah, berarti T-nya menjadi bukan X, tapi menjadi U. Nah, berarti 3U min 1 du per dx tadi adalah 2X. Karena turunan dari X kuadrat, hasil pemisalan kita. 2X, U-nya kita kembalikan ke pemisalan tadi, karena ini sudah merupakan hasil dari penerapan teorema dasar kalkulus. 3U ini hasil penerapan teorema dasar kalkulus pertama. Jadi 3x kuadrat min 1 dikali 2x. Atau kita bisa menggunakan penyelesaian kedua dengan menggunakan aturan integral tentu dalam luas. Jadi kalau misalkan kita gambarkan integral 1 min x kuadrat 3T min 1 dt adalah luas di bawah garis Y sama dengan 3T min 1. Nah, untuk mendapatkan garisnya itu adalah kita bisa disamadengankan dengan 0 sehingga T sama dengan 1 dan T sama dengan, kita ini apa namanya, kita punya batas dari 1 sampai dengan X kuadrat, maka ketika T sama dengan 1, maka Y sama dengan 3 dikali 1 min 1, berarti 2. Sehingga waktu kita ada bidang datarnya adalah T, kemudian bidang tegaknya adalah Y, koordinatnya ketika T-nya 1, maka Y-nya adalah 2. Nah, kemudian ketika T-nya adalah 0, ini kita perpanjang, maka Y-nya adalah min 1. Ketika T-nya X kuadrat, maka Y-nya adalah ini X kuadrat, 3X kuadrat min 1. Nah, 3 ya, 3x kuadrat min 1. Sehingga bidang merah ini adalah yang ingin kita cari luasnya, yaitu bidang trapesium ya. Nah, untuk mendapatkan luas trapesium adalah setengah kali setengah kali bidang atas tambah bidang bawah dikalikan dengan tingginya. Nah, A tadi adalah 2 karena dia sebidang dengan Y2 dan B adalah 3X kuadrat. Yang tadi ya, 3X kuadrat min 1. Dan T adalah X kuadrat min 1. Dari mana T-nya? Ken Najwa, dari mana T-nya Ken Najwa? Dari batasan tersebut. Dari batasan tersebut? Jadi Yang mana?
X kuadrat, 1 sampai X kuadrat. Lalu masih belum paham, Bu. Bingung. Maaf. Nah, ini tuh cuma mencari luas trapesium itu kan setengah sisi atas tambah sisi bawah dikalikan tinggi. Nah, tadi kan kita mencari titik-titik yang bisa luas yang ada di bawah suatu fungsi Y sama dengan 3T. Y sama dengan 3T min 1. Ini fungsinya adalah ini. Garis ini loh, garis ini adalah fungsi ini. Nah, dia ada di batasnya adalah 1 sampai dengan X kuadrat. Nah, sehingga untuk mendapatkan Y-nya, maka kita cobakan dari batasnya. Batasnya tadi 1. Nah, ketika kita input batasnya 1, maka Y-nya itu adalah 2. Nah, Y-nya 2. Kemudian, ini sebenarnya cuma diperpanjang aja untuk mendapatkan titiknya. Ketika T-nya 0, nah dia adalah min 1 di sini. Kemudian ketika T adalah batas atasnya, yaitu X kuadrat, maka Y sama dengan 3X kuadrat min 1 di sini. Nah, kita tadi selain dengan menggunakan pendekatan teorema dasar kalkulus pertama, kita mau pakai aturan integral luas. Jadi, integral itu kan luasan di bawah kurva ya. Luasan di bawah kurva. Kurvanya ini yang warna ungu, Y sama dengan 3T-1. Nah, ini luasan di bawah ini adalah bentuknya itu trapesium, yang di blok merah itu kan bentuknya trapesium, sehingga kita tinggal cari luas trapesium. Kalau luas trapesium adalah setengah sisi atas ini, ya sisi A ini kan sudah saya berikan tanda A, kemudian ini B dikalikan dengan tinggi. A-nya berapa? A-nya ini 2. Jadi tadi menghitung Y itu untuk mendapatkan luasan trapesiumnya A sama B. Garis panjang dari A sama B. Tingginya adalah ini dari 1 sampai dengan X kuadrat yang merupakan batas tadi. Jadi grafiknya itu ungu, grafik fungsinya itu adalah ungu, teman-teman. Tapi karena dibatasi 1 sampai X kuadrat, maka yang dihitung adalah yang blok merah saja. Sehingga T sama dengan X kuadrat min 1. Oke, selanjutnya Agung Muhammad, dilanjutkan Agung. Suaranya kok belum terdengar di saya. Suaranya sangat kecil ya, Agung ya. Masuk semua ini 48 siswa. Sekarang gimana? Oke, clear suaramu. Oh, enggak sih, 52. Mahasiswanya 52 ternyata. Silakan Agung. Selanjutnya dimasukin kayak rumusnya yang setengah. Dijelaskan. Lebih clear aja Agung suaranya biar teman-temannya juga mendengar. Atau misalkan kamu terganggu jaringan berarti off cam aja, nggak usah on cam. Saya coba. Iya, silakan. Nah, ya yang kenceng suaranya. Luas sama dengan? Luas sama dengan setengah 2 tambah 3X kuadrat min 1 dikali X kuadrat min 1. Kemudian? Kemudian di yang penjumlahan dijumlahkan terus menjadi 3X kuadrat plus 1. Nah, terus yang 3X kuadrat plus 1 dikali sama X kuadrat min 1 dan menghasilkan 3X pangkat 4 ditambah X kuadrat min 3X kuadrat plus min 1.
Lalu yang setengahnya dikalikan ke 3x pangkat 4 tambah x kuadrat min 3x kuadrat min 1. Dan menghasilkan 3/2x pangkat 4 min x kuadrat min setengah. Ini berarti 3/2x pangkat 4 ya. Kemudian ini menjadi min x kuadrat karena min 2/2 ya akumnya. Kemudian min setengah. Nah, kita sudah punya luasnya. Nah, sehingga kita tinggal menerapkan hasil integralnya. Tadi soalnya adalah integral 1 sampai dengan x kuadrat. 3t min 1 dt adalah luas di bawah garis Y sama dengan 3t min 1 di antara 1 sampai dengan x kuadrat. Luasnya tadi yang ditemukan sama Agung ini 3/2 x pangkat 4 min setengah min x kuadrat min setengah. Sehingga kita integralkan 1 sampai dengan x kuadrat 3t min 1 dt adalah ini. Dituliskan tadi hasil luasnya. Kemudian dx 1 sampai dengan x kuadrat 3t dt adalah, ini kan tadi bentuk dari si ini ya, 3/2. Nah, tinggal diturunkan 3/2, diturunkan 3/2 x pangkat 4 menjadi berapa? 3/2 Vina Nur 3/2 dikalikan 4 x pangkat 3. Nah, betul. Hasilnya berapa? 6 x pangkat 3. 6x pangkat 3. Kemudian ini min 2x diturunkan berarti langsung menjadi min 2x. Ini menjadi 0 ya. Sehingga hasilnya adalah 6x pangkat 3 min 2x. Nah, kita cek ternyata dengan menggunakan teorema dasar kalkulus pertama dan menggunakan aturan integral tentu atau luas memberikan hasil yang sama, 6x pangkat 3 min 2x. Nah, ini untuk soal yang tadi ditanyakan sama Roro, untuk tugasnya. Nah, sifat-sifat integral. Nah, pakai yang tadi yang sudah kita pelajari bersama. Kemudian selanjutnya adalah teorema dasar kalkulus kedua. Misalkan F kontinu karena telah terintegrasikan pada A sampai dengan B. Dan F ini adalah akumulasi ya, sembarang anti turunan. Dari F A sampai B, maka integral A sampai B f(x) dx adalah F besar B min FA. Nah, kalau F kecil itu adalah suatu fungsi dan F besar itu adalah anti turunan, berarti dia adalah integral. Hasil integral A sampai B f(x) dx adalah integral FB min FA. Contoh 4, hitunglah integral tentu dari min 1 sampai 2, 4x min 6x kuadrat dx. Nah, berarti dengan menggunakan teorema yang kedua, kita bisa mengintegralkan secara langsung dan memasukkan batasnya. 1 sampai 2, 4x min 6x kuadrat dx sama dengan, nah, berarti dia 4 per berapa ini? 4/2x kuadrat, benar ya, menjadi 2x kuadrat. Kemudian min 6/3x pangkat 3 menjadi 2x pangkat 3, batasnya 2 sampai 1. Tinggal dimasukkan, tadi kan FB min FA, berarti kita masukkan batas yang B, itu tadi berarti batas atasnya yaitu 2, dan batas bawahnya adalah min 1. Nah, sehingga didapatkan min 12. Nah, berarti itu adalah yang seperti biasa kita gunakan. Atau kalau misalkan kita menerapkan aturan dasar yang pertama terlebih dahulu, yaitu mengeluarkan konstanta. Ini adalah solusi yang kedua. Jadi konstantanya dikeluarkan terlebih dahulu menjadi 4,
integral x dx min 6 integral x kuadrat. Nah, itu kan sesuai dengan aturan teorema yang apa tadi, konstanta ya, kelinearan tadi. Nah, kemudian kita integralkan menjadi x kuadrat per 2. Nah, kita masukkan 4 dikalikan dengan ini 4 per 2 min, nah, min 1 per 2 min 6 ini menjadi x pangkat 3 per 3, dimasukkan batas atasnya f atau fb-nya adalah 2, 8 per 3 plus 1/3. Nah, ini hasilnya adalah min 12. Jadi dengan menggunakan secara langsung atau aturan teorema dasar kalkulus kedua dan dengan menggunakan teorema kelinearan terlebih dahulu yang mengeluarkan konstanta, kemudian aturan dasar kalkulus kedua akan menghasilkan hasil yang sama. Nah, kemudian ini ada soal kelima. Nah, ini kan sama. Kemudian ada aturan untuk yang integral tercoret. Aturan integral tak tentu. Nah, kalau integral tak tentu berarti dia apa? Vary. Kalau integral tak tentu berarti dia anti turunan. Anti turunan. Iya, anti turunan terhadap apa yang tak tentu maksudnya? Ya. Fx. Anti turunan fx. Kalau tak tentu itu berarti dia tidak memiliki batasnya. Ah, benar Ferry, tidak ada batasnya. Tidak memiliki batas A sampai B atau dia integral saja misalnya. Misalkan G adalah fungsi yang terdiferensialkan dan F adalah anti turunan dari F atau integralnya, maka integral dari F G X turunan dari G X dx sama dengan F G X plus C. Nah, maksudnya ini adalah kita cari turunan dari suatu fungsi utamanya. Jadi kita cek apakah fungsi utama punya turunannya, maka kalau dia bentuknya seperti ini, fgx kemudian dikalikan dengan g aksen x, maka dia hasilnya adalah f. Nah, berarti nanti di apa ini kalau f besar diintegralkan. Jadi kalau misalkan teman-teman masih merenungi ini tuh sebenarnya apa sih? Jadi dia itu adalah apa tadi? Menggabungkan, ini loh definisinya. Menggabungkan merupakan teorema yang menggabungkan turunan, integral, nah dan limit. Jadi ada gabungannya. Nah, gabungannya mana? Ini ada d per dx ini menunjukkan apa, Rangga? D per dx itu menunjukkan apa, Rangga? Wah, suara saya ketemu. Halo? Turunan terhadap X. Nah, ini turunan ya, Rangga ya. Terus ini Rangga apain? Integral ini. Integral dengan batas A sampai X. Nah, integral berarti ada turunan dicampur integral, itu hasilnya apa? Ya. Dan seterusnya. Tadi sampai mana? Kalau dia hanya integral, berarti kita mudah langsung dapatkan aja integralnya ya. Kemudian tadi sampai di sini. Integral dari fgx, kemudian turunan daripada gx dx, maka hasilnya adalah integral dari fgx plus c. Contohnya, hitung integral dari integral x sin x kuadrat dx. Nah, dari soal ini, karena dia tak tentu ya bentuknya, kita misalkan U sama dengan X kuadrat. Nah, jadi kita ingin mencari turunan dari sin X kuadrat. U sama dengan X kuadrat dan DU sama dengan 2X dx. Maka integral X sin X kuadrat dx sama dengan,
Nah, setengah sin U. Ini sin U ya. Berarti E kuadratnya diganti dengan U. Kemudian dx-nya, dx adalah du per 2x ya. du per 2. Sehingga di sini dituliskan setengah sin U du. Ya. Bentar. Atmadani. Benar nggak Atmadani? Benar. Saya juga masih meraba-raba, Bu. Oke, saya ulangi ya. Tuh, ulangi di sini. Oh, bukan ini ya. Oh, ini di sini. Nah, ini kan soalnya itu adalah integral tak tentu x dikalikan dengan sin x kuadrat dx. Nah, kita mau selesaikan dengan cara mengecek apakah ada turunan dari ini x kuadrat, turunan dari x kuadrat. Kita ambil ini. U sama dengan x kuadrat dimisalkan. Sehingga Atmadani benar ya, du per dx itu berapa? Ini loh, du per dx. 2x. Nah, 2x. Atau bentuk lainnya adalah du sama dengan 2x dx. Maka integral x dikali sin x kuadrat, nah ini kita rubah x kuadrat menjadi pemisalan tadi. Pemisalannya tadi adalah U ya Atmadani ya? Iya, Bu. Nah, kemudian dx atau di sini dx sama dengan apa ini Atmadani? Dx sama dengan Setengah setengah apa? du. Setengah du. Nah, berarti dx itu adalah Bu, maaf Bu, dx itu ya. sama dengan x per 2 du. Gimana? Maksudku, ini kan du per dx kan sama dengan 2x. Maka dx Ya. itu sama dengan du per 2x. Nah, betul. Seper 2x du. Nah, itu sudah dibantu sama Roro. Sampai sini Atmadani bisa dipahami atau masih bingung? Sudah, Bu. Sudah. Seper 2x du. Berarti sini tak ganti seper 2x du. Nah, kemudian ini kita punya x dikalikan seper 2x. Berarti x-nya bisa Hilang jadi setengah. Nah, sisanya adalah integral setengah sin U kalikan du. Nah, sehingga kita bisa mengintegralkan. Integral daripada sin adalah Min cos. Nah, min cos, min setengah cos U. Nah, ini kita tinggal pemisalannya tadi dikembalikan ya Atmadania. Iya, Min setengah cos E kuadrat plus C. Nah, sehingga kalau tadi kan kita mencari ya turunannya daripada dari parsialnya si gx, nah x kuadrat ini kan ya, maka kita akan langsung bisa mengintegralkan karena sisanya tinggal integral atau ini menjadi sisanya adalah menjadi f gx atau integral dari gx-nya tadi f gx langsung. Nah, kemudian ada aturan substitusi untuk integral tentu. Nah, sekarang yang tentu. Kalau tentu berarti kita punya batas, nilainya ada A sampai B. Nah, dalam bentuk yang sama, f gx, g aksen x, dx, nanti hasilnya adalah
G, nah dimasukkan terhadap fungsinya. G dengan batas B, G dari batas A sampai dengan G dari batas B, FU, DU. Nah ini kalau misalkan kalian bingung atau nggak yakin, bisa cek di buku tadi, buku Purcell halaman yang sudah saya tuliskan. Hitunglah integral dari 0 sampai 1. Nah ini ada batasnya, X plus 1 per X kuadrat plus 2X plus 6 kuadrat DX. Nah kalau misalkan kita selesaikan secara langsung, mungkin akan membutuhkan waktu yang lebih lama atau kurang tepat, bisa jadi hasilnya. Bisa jadi loh ya, belum tentu salah. Nah, sekarang kita akan menggunakan pendekatan ini, aturan integral tentu terhadap daerah dasar kalkulus kedua. Berarti kita misalkan U sama dengan yang bisa diturunkan. Berarti X kuadrat plus 2X plus 6. Jadi yang dimisalkan itu yang bisa diturunkan. DU sama dengan berapa? Imayatus. DU sama dengan 2X plus 2. Betul ya. Kemudian 2-nya dikeluarkan dari jadi 2 kali X plus 1 dx. Nah, berarti turunan daripada si pemisalan GX ini sama dengan ini. Sama dengan bentuk awal dari fungsinya. GX dikalikan dengan turunan daripada G absen, turunan daripada GX. Kemudian kita sekarang tinggal mencari batas-batasnya. Tadi kan batasnya adalah dari 0 sampai dengan berapa? Diva, 0 sampai berapa di soalnya? Dari 0 sampai 1. Nah, 0 sampai 1. Berarti X sama dengan 0, X sama dengan 1. Tadi sudah kita misalkan sehingga pemisalannya menjadi X 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 ditambah 6 hasilnya 6. Kemudian X sama dengan 1, maka U adalah ini 1 ditambah 2 ditambah 6. Berarti 9. Sehingga integral 0 sampai 1, X plus 1 per X kuadrat plus 2X plus 6 kuadrat, dx sama dengan, nah batasnya diganti yang U yang baru. Yang baru berapa? Ini kan sama dengan GA. 6 sampai dengan 9. Dari sini ya. 6 sampai 9, kemudian dia adalah 1/u kuadrat. Nah, karena dia kan yang kita misalkan hanya U, kuadratnya masih ada, 1/u kuadrat dikali dengan setengah DU. Setengah DU dapat dari mana ya, Safira, Evani? Setengah DU dapat dari mana? Saya kasih ini, clue-nya Safira ada di sini. Berarti kita tuliskan ya Safira ya. DU sama dengan 2 kali X plus open your mic Safira. Plus 1. Terus? DX. Nah, kemudian kita butuh apa tadi? Kita butuh bentuk lain dari ini kan. X plus 1 DX ya. Berarti dia adalah DU per 2. Sama dengan X plus 1 DX. Nah, X plus 1 DX. Berarti kita tinggal ganti DU, setengah per DX atau setengah DU atau DU per 2. Sehingga tidak merubah, tidak mengacaukan soal utamanya. Tetap ini sebenarnya soal utama, tapi tinggal berubah bentuk. Nah, setengahnya dikeluarkan berarti sesuai dengan aturan tadi ya, aturan ruas tanpa dikeluarkan, integral U pangkat min 2.
bentuk lain dari 1/U kuadrat kan U pangkat min 2. DU. Kemudian setengah min U pangkat min 1, 9 sampai 6. Nah, ini kita pakai aturan yang tadi FK min FB dimasukkan. Nah, min setengah 1/9 min 1/6 sama dengan min setengah 2 min 3. Hasilnya adalah 1/36. Next, ada nilai rata-rata sebuah fungsi. Nah, ini teorema yang ketiga. Teorema nilai rataan untuk integral dan penggunaan simetri. Jika F terintegrasi pada interval A sampai B, maka nilai rata-rata dari fungsi tersebut adalah 1/B min A integral A sampai B fx dx. Contoh, carilah nilai rata-rata dari fungsi fx sama dengan x sin x kuadrat pada interval 0 sampai dengan akar pi. Jadi dari soal itu ada intervalnya, atau misalkan dia langsung memberikan soal dalam bentuk integral sekian tambah sekian, nah itu disuruh cari nilai rata-rata, nah itu juga bisa dikerjakan dengan cara teorema ini. Nilai rata-rata sama dengan 1/B min A, berarti 1 min akar pi min 0, nah integral 0 sampai akar pi x sin x dx. Nah, kalau seperti ini kan kita sulit ya menyelesaikannya kalau secara langsung, sehingga kita misalkan. Yang dimisalkan adalah yang bisa diturunkan dan untuk tujuannya merubah bentuk lebih sederhana. U sama dengan x kuadrat, DU sama dengan 2x dx. Jika x sama dengan 0, kayak tadi teman-teman, ya, x sama dengan 0, maka U-nya berapa, Anas? Maka X disubstitusi, maka U-nya sama dengan 0. Oh, disubstitusi ke sini ya, Anas ya, 0 kuadrat ya? Iya, Bu. Nah, kemudian untuk yang X sama dengan pi, kan batasnya sampai dengan akar pi. Maka U-nya itu diganti jadi akar V kuadrat, jadi U sama dengan V. Nah, makasih Anas. Kemudian kita punya akar pi min 0 berarti 1 akar pi ya. Kemudian 0 sampai dengan akar pi x sin x kuadrat dx sama dengan 1 akar pi, kemudian kita ganti dengan batas baru 0 sampai pi sin U. Nah, ini tahu dari mana? Nah, seperti yang tadi ya, penyelesaian sebelumnya. Kita tadi kan punya DU sama dengan 2x dx. Sorry. Saya terganggu sama Zoom. Sin 2x kuadrat dx itu tadi x kuadrat dx gimana Anas ini Anas? X sin x dx itu kenapa bisa jadi sin U setengah DU? Kalau batasnya tadi kan sudah dari Anas tadi ya, cari ya 0 sampai pi. Tadi kan DU-nya itu 2x dx, Bu. Iya, kita terus sekarang kan kita udah ganti ke yang x sin x kuadrat dx. Sin x kuadratnya kita ganti jadi sin U. Terus kan sekarang sisa x kali dx. Tapi kan x kali dx itu kita dapat dari yang du sama dengan 2x kali dx. Jadi dx kali x sama dengan setengah kali du. Ini ya, ini maksudnya Anas ya, DU sama dengan 2x dx, ini sudah selesai diganti sin U, x dx itu yang itu kita cari bentuk lainnya, x dx itu adalah DU per 2. Nah, DU per 2. Kemudian, ini berarti setengahnya kita keluarkan menjadi 1/2 akar pi, integral sin U DU. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, berarti kita langsung menggunakan yang aturan tadi, dalam dasar kedua langsung dimasukkan sesuai batasnya. Nah, jadi integral daripada sin U adalah min cos U 0 sampai pi. Min 1/2 akar pi cos pi. Nah, ini batas atasnya pi, batas bawahnya adalah 0. Sehingga hasilnya adalah 1 akar pi. Kemudian untuk nilai teorema nilai rataan.
Jika F kontinu pada A sampai B, maka suatu bilangan C antara A sampai B sedemikian hingga FC sama dengan seper B min A sampai B FT DT. Kalau tadi seper B min A sampai B FX DX sama ya. Nah, contohnya carilah nilai C. Jadi nilai C itu adalah di antara selang A sampai B. Nah, berarti di antara min 3 sampai 3, nilai C itu berapa yang memenuhi teorema nilai rataan. Nah, FC nilai C itu adalah sepertiga min 3 sampai 3 X kuadrat DX. Seper-6 X pangkat 3 per 3, berarti dia langsung diintegralkan karena bentuknya ini sederhana ya, langsung. Nah, kita masukkan batas atas batas bawahnya sehingga kita dapatkan FC sama dengan 3. Nah, FC sama dengan 3. Kemudian fungsinya tadi apa? Fungsinya tadi kan X kuadrat. Berarti kita ganti nilai X kuadratnya. Nah, C kuadrat berarti sama dengan 3 karena di sini X yang X kita ganti dengan C ya. Jadi C kuadrat sama dengan 3, sehingga C adalah plus minus 3. Plus minus akar 3, ini hasilnya. Berarti nilai C yang memenuhi nilai rataan dari fungsi ini adalah plus minus akar 3. Nah, ini yang terakhir, teorema simetri. Jika F adalah fungsi genap, maka integral min A sampai A adalah 2 kalinya 0 sampai A Fx dx. Kemudian jika F adalah fungsi ganjil, maka min A sampai A Fx dx itu sama dengan 0. Nah, ini memudahkan, kita tidak perlu mencari secara satu persatu ya. Langsung aja ketemu fungsinya bahwa dia dinyatakan fungsi ganjil, berarti hasilnya 0. Nah, hitunglah integral dari min 2 sampai 2. Jadi sama min A sampai A berarti ya. X sin 4X plus X pangkat 3 min X pangkat 4 dx. Nah, kalau dari soalnya kan panjang. Nah, kita bisa sederhanakan dengan teorema tadi. Caranya adalah sesuai dengan teorema kelinieran, kita berarti partisi menjadi 3 bagian. Nah, X sin 4X dx ditambah integral X pangkat 3 dikurangi integral X pangkat 4. Kemudian kita cek apakah masing-masing parsial ini itu apakah dia fungsi ganjil atau fungsi genap. Ini kita cek dulu untuk yang X sin pangkat 4X dx, kita masukkan, untuk ngecek itu benar ya, dimasukkan min X ya. Syamara. Fungsi ganjil genap kan, nah materi sebelumnya ya. Nah, dimasukkan min X sehingga kita min X sin pangkat 4 min X. Nah, ini karena pangkatnya genap sehingga menghasilkan genap. Hasilnya adalah min X sin pangkat 4X yang merupakan bentuk lain dari min Fx. Kalau hasilnya min Fx berarti dia adalah fungsi ganjil. Nah, nanti hasilnya langsung 0 ya, gampang ya, langsung 0 ini nanti. Kemudian kita cek untuk yang partisi yang kedua. Integral min 2 sampai 2 X pangkat 3 dx dari min X. Nah, hasilnya adalah min Fx fungsi ganjil. Berarti hasilnya langsung 0. Yang terakhir partisi yang ketiga, X pangkat 4 dx fungsi min X dimasukkan min X pangkat 4 adalah hasilnya sama, berarti dia adalah fungsi genap. Kalau fungsi bergenap berarti 2 dikalikan dengan, nah ingat batasnya mulai dari 0 sampai A, bukan dari min A tapi mulai 0. Nah, mulai dari 0, mulai dari 0 sampai dengan 2 Fx dx, X pangkat 4 dx. Nah, kita integralkan, hasilnya adalah X pangkat 5/5, masukkan nilainya, hasilnya adalah minus 64/5. Jadi yang partisi yang pertama sama partisi yang kedua atau suku 1 suku 2-nya tidak perlu dihitung. Dia merupakan 0 kalau dari teorema simetri. Nah, ini untuk soalnya. Oh, ternyata masih ada satu lagi. Teorema keperiodikan. Jika F periodik terhadap periode P, maka integral A plus P
sampai dengan B plus P f x dx itu adalah integral A sampai B f x dx. Contohnya, tentukan integral dari 0 sampai 2pi sin x. Jadi kalau keperiodikan itu hubungannya sama trigonometri, karena dia kan menunjukkan grafik yang periodik ya. Jadi 0 sampai dengan periodenya pi 0 sampai dengan 2pi dan seterusnya. Nah, penyelesaiannya adalah kita pisahkan menjadi, kalau kita buat 0 sampai dengan 2pi itu adalah pi 0 sampai pi sampai dengan 0 sampai pi. Pi sampai dengan 2pi. Jadi kita pisahkan menjadi dua partisi, yaitu grafiknya yang biru ini ya. Sin kan dia menunjukkan bukit ya. Jadi 0 sampai dengan pi, ini untuk yang partisi pertama. Kemudian yang kedua adalah pi sampai dengan 2pi, sin x dx. Kemudian sampai pi sin x dx. Nah, ini pi sampai dengan 2pi itu adalah sama besarnya dengan 0 sampai dengan pi, sehingga kita tuliskan 0 sampai pi sin x dx ditambah dengan 0 sampai pi sin x dx, sehingga kita punya dua buah integral 0 sampai pi sin x dx. Nah, kemudian ini ya, untuk harga mutlak daripada sin x itu akan memberikan hasil yaitu sin x itu sendiri, sehingga kita bisa langsung integralkan sin x dx. Integral daripada sin x adalah min cos x. Nah, kita masukkan batasnya dari pi sampai dengan 0. Nah, cos pi dia adalah min 1, kemudian cos 0 adalah 1. Nah, sehingga 2, ini min 2 kali min 2 hasilnya adalah 4.